Permisi Bu. Permisi Bu Emi ya? Bu Emi, apa kabar Mbak? Gimana kabarnya? Ibu apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Akhirnya bisa jumpa juga ya hari ini. Lagi ngapain nih Bu aktivitasnya? Seperti biasa, tiap hari saya sebagai tenaga pendidik di sini, kegiatan apel pagi dan mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan mengajar, dan saat ini sedang ada kegiatan ujian praktikum. Wah, ini ada makanan-makanan sehat dan tidak sehat nih kayaknya Bu. Oke, Perempuan Tangguh, hari ini Afifah sudah bersama Ibu Emi, seorang dosen ahli gizi ya Bu ya, di salah satu universitas yang ada di Bengkulu. Akhirnya kita berjumpa, sosok yang luar biasa. Nah Bu, ini kan kayaknya udah ada makanan ya di sini. Sebenarnya makanan bergizi itu seperti apa sih Bu? Jadi makanan yang sehat itu adalah makanan yang bersih, aman, dan mengandung kandungan zat gizi yang seimbang. Jadi seimbang di sini dikatakan seimbang jika dia sudah memenuhi unsur-unsur utama zat gizi. Seperti apa tuh Bu? Yang pertama di sini seimbang dalam arti mengandung unsur kalori, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah kalau kita lihat di sini banyak makanan-makanan yang kita makan itu makanan-makanan yang cepat saji, makanan yang banyak mengandung lemak, itu termasuk makanan yang tidak sehat. Nah kalau berbicara mengenai konsumsi sehari-hari yang harus kita dapatkan, itu sebenarnya normalnya manusia itu harus mengkonsumsi berapa banyak sih Bu vitamin atau zat gizi yang harus kita dapatkan per harinya? Iya, jadi sesuai dengan angka kecukupan yang dianjurkan, porsi yang dianjurkan sesuai dengan daur kehidupan kita. Jadi pada masa balita, masa pertumbuhan itu membutuhkan protein yang lebih sesuai dengan kondisinya. Jadi kemudian pada saat dewasa tentunya membutuhkan kebutuhan energi, kebutuhan protein untuk melaksanakan aktivitas. Seperti biasa kita membutuhkan energi, protein untuk melaksanakan aktivitas yang kita lakukan sesuai. Jadi aktivitas juga disesuaikan dengan apa jenis aktivitas kita. Antara mereka yang beraktivitas ringan, sedang, dan berat tentunya berbeda asupannya. Jadi kondisi kebutuhan seseorang itu pola makannya, konsumsinya disesuaikan dengan aktivitas, kebutuhan berdasarkan kegiatannya sehari-hari. Baik, berarti memang akan berbeda-beda ya Bu? Tidak bisa diukur ya? Jadi kembali lagi ada standarnya, ada standar kecukupan gizi yang dianjurkan untuk kelompok umur berdasarkan jenis kelamin juga antara laki-laki dan perempuan. Tetapi untuk kebutuhan individu tentunya berbeda-beda sesuai dengan individunya masing-masing. Jadi kalau untuk lebih jelasnya harus konsultasi ke ahli gizi. Iya benar sekali. Nah ini kan udah ada makanan ya Bu ya. Ini adalah kayaknya makanan yang lumayan saya sukai. Apalagi sekarang di era digital orang udah mudah banget kan Bu untuk memesan makanan cepat saji. Menurut Ibu dari segi ahli gizi nih ya, ini seperti apa sih Bu makanan cepat saji ini? Makanan cepat saji sebenarnya baik juga ya. Mobilitas kita untuk melakukan aktivitas mengolah makanan sendiri itu lebih terbatas. Sebenarnya tidak masalah, tapi yang penting di sini adalah makanan yang kita makan itu adalah makanan yang seimbang nilai gizinya. Kalau kita lihat di sini makanan siap saji bagus, tetapi di sini ada yang ketidakseimbangan. Ada karbohidrat, ada protein, tapi kurang vitamin dan mineralnya. Nah kalau ini dikombinasi makan siap saji tapi juga diimbangi dengan mengkonsumsi sayuran dan buah itu akan lebih baik karena akan jadi seimbang. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya kalau ibu yang bekerja tentunya ya harus kita memahami bahwa untuk dia mengolah makanan sendiri di rumah terbatas. Tetapi ya dengan era kemajuan sekarang bisa beli, tapi harus perhatikan makanan itu sehat atau tidak untuk kita konsumsi. Enak belum tentu berarti sehat. Apalagi kalau sekarang kan orang suka banget makan yang pedes-pedes nih. Itu gimana sih sebenarnya faktor gizinya? Karena kan sekarang kayak seblak gitu ya, bakso aci yang pedes-pedes itu seperti apa sih Bu? Sebenarnya itu adalah seni kuliner dalam pengolahan makanan.
Seblak itu juga bagus karena dia ada sumber karbohidratnya, dan pedas itu ada vitamin C di situ. Tapi kalau tidak seimbang, tadi lagi-lagi ke sini yang penting itu adalah keseimbangan. Benar. Jadi kita memakan apapun dengan seimbang dan tidak berlebihan, karena semua sesuatu yang berlebihan pasti membuat efek samping bagi tubuh kita. Benar. Jadi kembali lagi nih, kita harus memperhatikan keseimbangan dari makanan yang kita konsumsi ya, Bu ya. Benar Walaupun sekali. kita makan seblak, tapi kita tetap harus makan yang namanya sayur buah. buah tetap harus. Jadi jangan cuma makan seblak, bakso aci gitu ya. Karena anak-anak zaman sekarang itu hobi kayaknya yang makan yang kayak yang lagi hits gitu ya, Bu ya. Mungkin terakhir nih, Bu, mungkin bisa memberitahu kepada para perempuan tangguh di rumah bagaimana sih tips memilih makanan cepat saji yang baik. Baik. Jadi makanan yang sehat itu adalah makanan yang bersih, aman, dan mengandung kandungan zat gizi yang seimbang. Jadi untuk memilih makanan yang siap saji yang baik itu adalah dengan memperhatikan prinsip bahwa makanan tersebut aman bagi kita, kemudian bersih, kemudian kandungan zat gizinya seimbang. Jadi kalau tidak bisa dilengkapi dari satu unsur makanan lain, kita harus lengkapi dengan unsur yang lain. Nah, ibu-ibu harus lebih pintar untuk memilih makanan yang sehat dan bergizi untuk keluarga di rumah. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Mbak Siva. Benar, sudah memberikan banyak sekali informasi untuk saya dan juga untuk perempuan tangguh yang ada di rumah. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Saya sama-sama pamit Mbak Siva. Ibu. Baik. Semoga sehat selalu. Sehat-sehat Ibu. Mari Ibu.